Oke, selamat datang pada praktikum jaringan komputer 1 untuk modul kedua. Pada modul kode ini terdapat dua part, yaitu part 1 dan part 2. Nah, kita mulai dari part pertama saja. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dasar jaringan sehingga komputer yang dipakai dapat terhubung ke LAN atau internet. Tujuan kedua itu, mahasiswa memahami dan dapat mempraktikkan perintah-perintah dasar untuk konfigurasi jaringan. Yang ketiga itu, mahasiswa dapat melakukan troubleshooting sederhana untuk menguji kualitas jaringan. Jadi, sebelum kita melakukan praktikum, kita diminta untuk melakukan instalasi terhadap tools-tools berikut, yaitu VMware pada komputer pribadi. Nah, di sini saya menggunakan VirtualBox. Kemudian, yang kedua itu melakukan instalasi terhadap OS Ubuntu Server. Dan yang ketiga itu instalasi Wireshark pada komputer pribadi. Nah, catatan di sini kita menggunakan servernya saja, tidak menggunakan OS. Nah, langsung saja kita masuk ke servernya. Di sini servernya sudah saya buka. Terlebih dahulu kita login di sini. Kita ketikkan username, enter. Kemudian akan diminta password. Passwordnya kita masukkan, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah login. Kita clear dulu. Oke. Nah, di sini pada percobaan pertama kita diminta untuk melakukan pengecekan IP address dari server. Caranya adalah mengetikkan ifconfig -a. Kita ketikkan di sini. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada dua interface yang dimunculkan, yaitu ENP0S3 dan ENP0S8. Adapun kenapa interface yang ditunjukkan ini ada dua, yaitu dari adapter yang saya pakai. Di sini saya menggunakan dua buah adapter, yaitu pada adapter pertama saya menggunakan adapter bridge, dan pada adapter kedua saya menggunakan only host. Jadi, pada interface pertama itu, yaitu ENP0S3, IP address-nya adalah 192.168.0221, sedangkan pada interface kedua ditunjukkan IP address-nya adalah 192.168.561. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu interface saja, yaitu ENP0S3, dengan IP address-nya adalah 192.168.0221. Kemudian langkah selanjutnya, kita diminta untuk melihat default gateway yang diberikan oleh DHCP server dengan cara melakukan perintah sebagai berikut. Perintah yang dilakukan adalah mengetikkan IP spasi R. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan langsung ditampilkan default gateway dari host yang kita pakai. Oke, kita masuk ke langkah ke-7. Dia katakan di sini, langkah nomor 4 di atas hanya akan berjalan jika komputer Anda memiliki akses terhadap DHCP server. Jika tidak tersedia DHCP server, maka Anda harus melakukan konfigurasi secara statis. Ikuti perintah berikut. Nah, di sini kan, pada langkah nomor 4 ini kita diminta untuk melakukan pengecekan IP address. Nah, IP address-nya telah dimunculkan di sini. Itu artinya, untuk langkah nomor 7 ini, kita tidak perlu lagi melakukannya. Demikian juga untuk langkah nomor 8, 9, dan 10. Nah, langsung kita masuk ke langkah yang ke-11. Untuk server kita clear dulu. Ini oke. Kita ada pada langkah ke-11 ini, kita diminta untuk melakukan ping terhadap mail.del.ac.id. Namun, seperti yang kita tahu bahwa mail.del.ac.id ini merupakan server yang privat, sehingga untuk melakukan ping ke situ kita tidak bisa dan tidak akan mendapatkan reply dari situ. Jadi adapun pengakalan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan mengetikkan sudo nano spasi /etc/host. Kemudian kita enter di sini. Kemudian akan diminta password. Kita masukkan password untuk login tadi. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan ping
Di sini kita akan menambahkan IP address untuk sys.dell.ac.id dan ping dan IP address untuk mail.dell.ac.id. Untuk IP address ini telah saya masukkan sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi untuk melakukan sunting di sini. Langsung saja kita exit, kita clear lagi. Oke, kita coba untuk melakukan ping terhadap mail.dell.ac.id. Oke, di sini dapat kita lihat ada reply dari pingnya. Itu artinya mail.dell.ac.id telah terhubung. Reply ini akan terus berjalan sehingga kita perlu melakukan Ctrl C. Kemudian kita clear lagi. Pada langkah selanjutnya, kita diminta untuk melakukan ping terhadap sys.dell.ac.id. Kita akan melakukan ping ke situ. Enter. Nah, di sini juga telah mendapatkan reply dari ping tersebut. Itu artinya sys juga telah terhubung ke server Ubuntu. Kita lakukan Ctrl C, kita clear lagi. Oke, kita masuk ke langkah ke-12. Sekarang kita akan melihat kualitas link dari lokasi kita menuju sys.dell.ac.id. Caranya adalah menggunakan perintah mtr spasi sys.dell.ac.id. Enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada 6 hop. Jadi, di sini kita harus melalui ke 6 hop ini agar kita dapat mengakses sys.dell.ac.id. Oke. Untuk langkah selanjutnya, kita diminta untuk melakukan pengecekan status. Oke, kita Ctrl C, kita clear lagi. Untuk langkah selanjutnya, kita diminta untuk melakukan pengecekan status terhadap server SSH. Perintah yang dipakai itu adalah service spasi SSH spasi status. Kemudian kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa SSH itu telah aktif. Namun, dapat diketahui jika SSH telah aktif pada server, maka akan memunculkan tampilan seperti ini. Namun jika belum aktif, itu artinya SSH belum terinstall ke server. Jadi adapun perintah yang dipakai untuk menginstal SSH tersebut adalah dengan mengikuti perintah seperti pada di modul. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuka putih konfigurasi. Di sini kita untuk hostname-nya kita menggunakan IP address dari interface yang pertama tadi, yaitu 192.168.0.221. Oke, langsung kita open. Di sini akan diminta login. Login, masukkan username seperti untuk login di server Ubuntu tadi. Kemudian password yang sama juga dimasukkan ke sini. Nah, kita telah berhasil login. Kita clear terlebih dahulu. Kita kembali ke modul. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek address resolusi protokol, yaitu dengan mengetikkan perintah arp bin e. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa interface yang digunakan itu adalah ENP0S3, yaitu interface yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya, perintah nmap untuk melihat service yang tersedia pada host komputer. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan nmap spasi localhost. Perintah ini dipakai untuk mengecek untuk melihat service yang tersedia pada host komputer. Kita enter di sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada dua service, yaitu FTP pada port 21 dan SSH pada port 22. Namun sebelumnya, untuk yang FTP ini, seharusnya di sini masih belum ada. Karena praktikum sudah saya jalankan semuanya, sehingga
untuk FTP ini sudah dimunculkan di sini. Seharusnya FTP ini nanti akan dimunculkan pada langkah selanjutnya. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke part 2. Pada langkah pertama, kita diminta untuk melakukan instalasi VSFTPD pada Ubuntu. Yaitu perintahnya adalah sudo apt update _n sudo spasi apt spasi install spasi VSFTPD. Namun, pada sebelumnya saya juga sudah melakukan instalasi terhadap VSFTPD ini, sehingga untuk langkah ini saya sudah tidak perlu untuk melakukannya lagi. Nah, karena VSFTPD-nya sudah terinstall, kita perlu melakukan pengecekan statusnya, yaitu dengan mengetikkan sudo spasi service spasi VSFTPD spasi status, kemudian kita enter. Kemudian akan diminta password dari username tadi. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini statusnya telah ditunjukkan bahwa VSFTPD-nya telah aktif. Kemudian kita Ctrl C lagi, kita filter dulu. Percobaan selanjutnya, kita diminta untuk melakukan scanning pada komputer untuk memastikan bahwa FTP sudah listen pada port. Perintahnya adalah nmap min v local host. Kemudian kita enter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seharusnya service FTP ini mulai muncul pada tahapan ini saat kita sudah melakukan instalasi terhadap VSFTPD. Di sini ditunjukkan bahwa service FTP itu telah terbuka dengan portnya di nomor 21, sedangkan untuk SSH dia terbuka pada port 22. Nah, kita clear lagi, kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah instalasi, bukalah file konfigurasi pada /etc/vsftpd.conf dengan editor yang paling Anda kuasai, bisa V atau Vim atau Nano. Nah, karena saya sebelumnya menggunakan Nano, maka untuk tahapan ini saya menggunakan Nano juga. Kita ketikkan sudo nano spasi /etc/vsftpd /conf. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan uncomment pada bagian berikut, yaitu write_enable sama dengan yes, local_umas sama dengan 022, root_local_user sama dengan yes. Kemudian kita diminta untuk menambahkan allow_writable_root sama dengan yes. Nah, karena pada percobaan sebelumnya saya telah melakukan uncomment pada bagian ini, jadi saya tidak perlu lagi untuk melakukan uncomment. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa write_enable telah di uncomment, kemudian untuk local_umas sama dengan 022 telah di uncomment, kemudian untuk root_local_user sama dengan yes juga itu telah saya uncomment pada sebelumnya. Nah, ini dia. Kemudian kita diminta untuk menambahkan allow_writable_root sama dengan yes. Nah, di sini telah saya tambahkan juga. Langsung saja kita exit. Dan sebelumnya juga telah saya save. Dan juga setelah saya restart. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan status kembali dengan mengetikkan sudo service vsftpd spasi status. Kita enter.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa statusnya itu telah aktif. Oke, selanjutnya kita akan membuka CMD. Namun sebelum kita membuka CMD atau command prompt, kita diminta untuk membuat directory yang sesuai dengan ditunjukkan dari modul. Di sini saya telah membuatnya pada directory D di sini. Oke. Dari sini saja kita langsung membuka CMD-nya. Kita kembali ke modul. Oke. Nah, terlebih dahulu kita diminta untuk membuat tampilan seperti ini. Perintah yang kita pakai itu adalah tree spasi / f capital. Kemudian kita enter. Nah, di sini telah dibuat struktur directory seperti tree pada CMD ini. Kemudian di sini kita diminta untuk membuka FTP server melalui command prompt Windows OS. Langkahnya adalah kita ketik FTP spasi IP address yang kita gunakan tadi, yaitu 192.168.0.221. Kita enter. Nah, di sini diminta username-nya kita masukkan, kemudian password-nya jangan lupa. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita telah terhubung ke FTP server. Setelah kita terhubung ke FTP server, kita diminta untuk mengecek directory dengan mengetikkan perintah dir. Kita enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa directory dari server telah terisi dari beberapa file. Oke, di sini kita akan melakukan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengirim file dari Windows ke Ubuntu. Caranya adalah mengetikkan perintah send spasi letak directory dari folder-folder tadi. Saya membuat direkturnya di directory D, kemudian _2, kemudian kita pakai / nama foldernya Linux / dan nama file yang akan kita kirimkan tadi. Di sini kita akan mengirimkan dua file, yaitu file jk1 dan file jk2. Kita ketikkan sini file jk1.txt, kita enter. Nah, di sini transfer telah berhasil. Kemudian untuk yang kedua itu kita send lagi d.2 / linux / file jk2.txt, kemudian kita enter. Nah, jadi kedua file ini, yaitu file jk1.txt dan file jk2.txt ini telah berhasil ditransfer ke server Ubuntu. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan apakah file yang kita kirim tadi itu benar-benar telah tersampaikan ke server Ubuntu. Caranya kita buka kembali putih. Perintah yang kita pakai itu adalah double L. Kemudian kita enter, kita cek di sini. Nah, di sini telah ditunjukkan bahwa file jk1.txt dan file jk2.txt ini telah berhasil terkirim. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan mencoba mengirim file dari server Ubuntu ke Windows. Perintah yang dipakai itu adalah touch, kemudian kita bikin nama filenya adalah file, kita pakai nama saya saja, dimas.txt. Kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan perintah ls. Kita lihat di sini. Nah, di sini bahwa file Dimas tadi telah ada di directory server Ubuntu. Kemudian untuk melakukan pengunduhan terhadap file dimas.txt tadi, kita buka CMD. Nah, untuk mengunduhnya, kita di sini menggunakan perintah get nama, kemudian spasi,
dan ketikkan nama file tadi, yaitu file dimas.txt, dan kita enter. Nah, transfernya telah komplit. Kita coba untuk melihatnya pada directory tadi, sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa file Dimas tadi telah berhasil diunduh dari server Ubuntu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan akses terhadap FTP dari browser. Caranya kita buka browser. Sebelumnya pastikan bahwa komputer Anda telah terkoneksi ke internet. Kita ketikkan di sini ftp://, kemudian IP address yang kita gunakan tadi, 92.168.0.221. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, seharusnya sebelumnya di sini diminta untuk login, yaitu dengan memasukkan username dan juga password. Namun karena ID login saya sudah tersimpan pada Casey, jadi di sini saya tidak perlu lagi melakukan login. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada server Ubuntu ini adalah file-file yang sudah tersimpan pada direktorinya. Oke, jadi sekianlah untuk percobaan modul 2 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.